Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita harus mereview hasil pertandingan babak semifinal untuk kawasan ASEAN di Piala AFC. Ewako PSM, Ewako Makassar. Seperti yang saya prediksi di konten sebelumnya bahwa kemenangan bagi PSM Makassar, tim berjulukan Juku Eja ini, itu di depan mata dan PSM mampu mengatasi Kedah Darul Aman ini, wakil dari Malaysia dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada hari Selasa sore tadi. Dan jawabannya tentunya bagi Anda semua, terutama bagi penggemar yang militan untuk PSM Makassar, sudah mengetahui bahwa pasukan Ramang ini melaju ke babak final Piala AFC, suatu hasil yang membanggakan, sangat impresif, mengesankan buat tim dari Makassar ini. Tim yang ditangani oleh Bernardo Tavares tampil luar biasa. Ini juga seperti yang dijanjikan oleh Tavares. Bahkan kemenangan dari PSM menjadi sebuah kado, hasil untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT RI ke-77. Ini luar biasa dan pasukan Tavares membuktikan itu dengan Kapten William Pluim. Mereka bisa mengandaskan Kedah yang sebelumnya sudah mengandaskan wakil Indonesia, yaitu Bali United kalah walaupun menang Bali 2-0 di pertandingan pertama lawan Kedah, tapi akhirnya di akhir Kedah yang lolos juga setelah Bali terjungkal dari visa dari Kamboja ini, dan Kedah tampil luar biasa dalam 2 pertandingan di kualifikasi grup ya. Namun kali ini upaya Kedah, tim asuhan Aidil Sarin Sahak ini untuk bisa membendung, menyingkirkan PSM Makassar tidak bisa mereka wujudkan. Mereka harus mengakui keunggulan PSM dengan kekalahan 2-1. Bahkan PSM itu sudah unggul 2-0 lebih dulu. Jadi bagaimana gol yang diciptakan di menit 31 oleh Yaakob Sayuri ya, ketika memanfaatkan umpan dari Rizky Eka Pratama yang menyisir dari sisi kiri atau pertahanan kanan dari Kedah, dan akhirnya Ricky memberikan umpan silang yang sangat bagus dan diselesaikan oleh Yaakob Sayuri dengan baik sekali. Nah, gol kedua itu yang diciptakan oleh pemain belakang, yaitu Yuran Fernandes ini lebih bagus karena dilakukan dengan timing yang oke, tandukan kepala dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Arvan ya, kalau tidak salah, dan bola menukik tajam masuk ke gawang Ikhfat Akmal, penjaga gawang dari Kedah. Dengan 2-0 ini rasa percaya diri bagi PSM itu memang tumbuh dengan sangat kuat dan memang mereka meyakinkan sekali. Sejak babak pertama aja kick off, itu serangan demi serangan datang secara bergelombang ke garis pertahanan Kedah. Beruntung saja Kedah tidak bobol lebih dari 2 gol, karena di babak pertama saya lihat ya, ketika menyaksikan pertandingan mereka, itu mestinya PSM bisa mendapat paling tidak 3-4 gol lah dari sekian banyak peluang yang tercipta ya. Untung cuma 1 gol di babak pertama dan gol kedua itu terjadi di babak kedua. Kalau PSM sudah unggul 3-4 gol ini akan tentunya lebih telak ya, karena peluang itu ada, hanya penyelesaian akhir aja yang tidak begitu bagus dilakukan oleh anak-anak dari PSM ini. Tapi kita bisa melihat ya, mental, semangat, determinasi yang tinggi ditunjukkan oleh PSM itu yang memungkinkan mereka bisa memenangkan laga melawan Kedah, karena percaya diri ini dibutuhkan, mental yang sangat kuat. Mereka yakin memang bahwa mereka mampu mengatasi. Padahal materinya kalau bisa dilihat kan sebenarnya tidak begitu istimewa, tidak begitu wah. Tetapi karena di sana ini ada kekompakan yang sangat bagus, kebersamaan tim. PSM ini bermain sebagai teamwork ya. Tidak mengandalkan skill individu, tapi mereka kerjasama dengan baik sekali ya. Dalam setiap pertandingan, termasuk pertandingan melawan Kedah. Dengan tentunya motor di sana tetap masih sang kapten ya, William Pluim. Dan dia memang oke selalu bisa mengatur ritme permainan dari PSM. Ini yang saya salut dengan pelatih yang sangat cerdas seperti Tavares. Jadi beruntung saya pikir ya, PSM punya pelatih seperti Bernardo
Tavares ini. Sangat baik sekali. Ya, dia memadukan kombinasi pemain-pemain muda, ya, pemain-pemain yang sebenarnya biasa-biasa aja kalau bisa dilihat, tetapi kalau tampil di lapangan mereka menjadi bukan biasa aja, tapi menjadi luar biasa. Dan ini mereka pertahankan terus, mulai dari fase grup di Kuala Lumpur mereka tampil bagus, menyingkirkan Tampines Rovers, dan juga Kuala Lumpur walaupun itu menjadi peringkat kedua ya di bawah PSM yang akan lolos dan memungkinkan untuk tampil lagi bertemu di babak final, tapi kita belum tahu nantinya karena akan dimainkan besok. Vital dari Vietnam dan Kuala Lumpur City ini untuk memainkan di stadion Tong Hat di Vietnam ya. Pemenangnya akan menghadapi PSM Makassar. Tapi tunggu dulu itu, kita harus bisa melihat bagaimana kemenangan ini harus, saya pikir, bisa dirayakan dengan baik ya. Artinya bereforia untuk bisa menyambut kemenangan ini karena tidak ada yang menduga juga bahwa PSM ini akan sejauh ini bisa melangkah. Karena kemarin di video saya sudah bilang di 2019 PSM itu masuk sampai di fase semifinal. Sebelum mereka kalah dari Bekamex, saya itu juga wakil dari Vietnam. Nah sekarang mereka sudah melebihi pencapaian mereka pada 2019. Jadi ini sudah sejarah buat PSM melangkah sampai ke final. Dan final nanti menunggu pemenang yang akan dimainkan di babak semifinal besok yang tadi saya katakan. Vital Vietnam melawan Kuala Lumpur City. Ya. Mereka akan bertarung pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Pemenang ini untuk menghadapi dengan PSM. Mungkin kali ini PSM akan mungkin keluar tandang, ya kita tidak tahu. Tapi kalau dilihat memang PSM akan menjadi seperti tamu di sini. Karena disebut sebagai tim kedua. Tim pertama antara mungkin Vital, karena Vital bermain di kandang mungkin bisa mengalahkan Kuala Lumpur FC ini. Kita tidak tahu juga, bisa aja ada kejutan. Tapi Vital tentunya akan lebih punya peluang. Nah Vital kalau lolos akan berhadapan dengan PSM. Oke, kita kembali ke laga melawan Kedah. Kedah tampil dengan seperti di awal, Aidil Sahak ini memainkan tuh 4-2-3-1 formasinya. Menghadapi dengan PSM, Tavares memainkan dengan formasi yaitu 3 pemain belakang menumpuk 5 gelandang di tengah dan menempatkan 2 pemain di depan. Itu sudah pasti Everton di depan, PSM, Pluim yang secara bergantian dengan Yaakob Sayuri yang bermain secara mobile ya. Sementara di tengah itu Akbar Tanjung, Muhammad Arfan itu Kenso bermain dengan Rizky. Ya. Itu kuat mereka yang ada di sana ya. Jadi ini yang memberikan satu credit point tersendiri bagi PSM Makassar karena mereka bermain dengan sangat solid ya di lapangan tengah. Kan lapangan tengah dari Kedah itu dengan Samrawat yang ada di sana, kemudian ada Daniel Fahad yang menjadi 2 double pivot juga tidak mampu untuk bisa bertarung dengan 5 gelandang dari PSM. Nah ini benar bagi Tavares karena bermain dengan 3 pemain yang mendukung Ronald Ngah, striker yang berbahaya dari Kedah ini. Karena ada 3 pemain di belakang. Ada Aiman Arif, Al-Samudin, kemudian ada Mahmud Al-Mardi, pemain dari Jordania ini. Yang selalu bisa muncul secara mengejutkan. Tapi mereka selalu sulit untuk bisa masuk karena berhadapan dengan Akbar Tanjung dan kawan-kawan di tengah yang sangat kuat. Di belakang juga kita bisa melihat Yance Sayuri, saudaranya dari Yaakob Sayuri. Kemudian dengan Yuran Fernandes, Agung Anan tampil sangat oke dengan penjaga gawang Reza. Gol balasan dari Kedah itu terjadi 4 menit sebelum pertandingan berakhir. Dari Fakiat Sulkifli membuat gol. Dan memang perubahan dari tempo permainan lebih dikuasai di babak kedua terutama ketika Yuran itu keluar di menit 62 dengan kartu merah saat dia mengambil Ronald Ngah dan PSM sudah bermain dengan 10 pemain. Sebelum juga ada di injury time, Agung Manan pemain belakang lainnya itu diusir keluar lapangan. Tapi sejak Yuran itu keluar, ini menjadi benteng yang sangat kuat. Yang selalu sangat menakutkan, selalu mematikan pergerakan dari Ronald Ngah, striker berbahaya dari Kedah ini. Nah sejak dia keluar, praktis permainan diambil alih oleh anak-anak Kedah. Tetapi Kedah pun menjadi bermasalah karena dalam penyelesaian akhir Kedah tidak bisa mencetak gol, memanfaatkan kesempatan ini. Memang mereka unggul dalam ball position setelah PSM bermain dengan 10 pemain. Sekitar 60-40% ya. Dan juga ketika PSM hanya bermain dengan 9 pemain. Tapi itu sudah di injury time ya. Sudah menit-menit akhir sebelum pertandingan sudah berakhir. Dan PSM selamat. Ya. Untung saja bagi Kedah tidak bisa menyamakan kedudukan. Ini akan berbahaya tentunya. Kalau sampai skor 2-2. Tetapi walaupun bermain dengan 10 pemain,
mereka mampu untuk bisa menyelesaikan laga dengan kemenangan yang membuat PSM ini bisa melaju ke babak final. Kalau melihat juga dari data dan fakta untuk permainan mereka ya, dari statistik, PSM itu memang layak. PSM melepaskan sampai 20 tembakan. Ya, ada 6 on target dan adanya 2. Itu yang saya katakan tadi. Di babak pertama kalau mereka bisa bikin 3-4 gol karena 6 on target ini hanya 2 gol yang bersarang. Jadi memang lebih efektif sebenarnya PSM. Layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Sementara Kedah itu hanya melepaskan 12 tembakan dengan 5 on target dan 1 gol balasan dari Zulkifli. Dan memang sekali lagi wajar bagi PSM. Selamat buat pasukan Tavares sudah bisa keluar dari semifinal dan melaju ke babak final. Semoga bisa menjadi juara di kawasan ASEAN sehingga bisa melangkah lagi ke fase selanjutnya untuk menantang tim yang ada di atas lagi. Kita akan tunggu, tapi yang pasti di sini harus disambut dengan gembira hasil yang diperoleh oleh PSM sejauh ini. Ewako PSM, Ewako Makassar. Sampai di sini. Ciao.